Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram, para alim, ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Yuda Hermansyah beserta staf desa yang kami hormati, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyah 7 Yai Anwar Sajat yang sangat kami takdimi, para santriwan santriwati yang sangat kami cintai, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami hormati, tak lupa kepada panitia Istighosah Kubro yang sangat kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diperkenankan hadir dalam acara Istighosah Kubro dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau kita mengenal mana itu hak dan mana itu batil, dan juga mudah-mudahan kita diberikan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sangat kami hormati, untuk mempersingkat waktu susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat istighosah, yang kelima doa, dan yang terakhir yakni penutup. Sebelum acara kita mulai bersama, marilah kita buka dan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin mohon berdiri. Marilah
Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, kepada beliau waktu dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua Ranting NU dari Talang, panitia penyelenggara Istiqosah Kubro, dan semua adik-adik santri, masyarakat semua yang hadir pada malam hari ini, terutama Gus Anwar Sadat selaku Pondok Pesantren Nasrul 7 yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat istimewa, penuh berkah insyaallah dalam acara Istiqosah ini. Salawat wassalam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena atas ajaran beliau kita bisa mengenal ajaran Islam dan iman. Yang pertama saya sampaikan tentang terima kasih kepada semua masyarakat, terutama penyelenggara Istiqosah ini. Mudah-mudahan dengan adanya Istiqosah ini, Desa Bedayu Talang menjadi desa yang berkah, aman, ayem, masyarakatnya sehat, mudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki yang halal. Itu tujuan dari Istiqosah ini, mungkin karena di desa. Dan juga saya sampaikan terima kasih lagi kepada seluruh masyarakat Bedayu Talang, khususnya karena sudah memperingati kebesaran atau ulang tahun Indonesia yang ke-80 ini dengan masang umbul-umbul kabeh. Insyaallah semua sudah masang umbul-umbul, karena hanya itu yang diminta oleh negara kepada seluruh masyarakat di Indonesia ini. Mereka dulu pejuang-pejuang itu rela mengorbankan nyawa, harta, benda demi untuk mengibarkan bendera merah putih. Sekarang panjenengan diminta oleh pemerintah daerah, kecamatan, desa untuk masang umbul-umbul. Itu bukan tidak ada maksud. Itu bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Ya, jadi saya ucapkan sangat terima kasih karena semua saya sudah keliling ke semua dusun, sudah pasang semuanya. Memang saya agak tegas kemarin kepada masyarakat untuk memasang itu. Kalau tidak masang, catat, tidak ada apa-apa. Bukan intimidasi, tidak. Mengajari masyarakat untuk menumbuhkan cinta kepada bangsa dan negara. Hanya itu. Tidak ada tujuan apapun saya memaksa itu. Dan juga saya sampaikan mungkin di acara-acara yang lain, kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, posisi siap. Jadi jangan dari lesu gitu ya. Kayak menyanyikan Yalwato mana? Karena memang itu aturannya. Di mana kita mungkin panjenengan tidak pernah jarang menyanyikan di dalam suatu acara begini, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya memang tidak tahu kan, tidak apa-apa. Setelah mendengarkan saya ini mungkin bukan apa, memang harus begitu. Posisinya harus posisi siap. Jadi menyanyikan Indonesia Raya harus lantang, tegang. Karena itu pahlawan kita menciptakan lagu itu tidak gampang.
hadiahnya ya ala kadarnya. Yang nomor sitong geber sampai kulkas begitu dan sebagainya lah. Pokoknya ada lah yang manfaat intinya kepada masyarakat. Tahun yang pacol, tahun yang pereng, tahun yang dan sebagainya. Itu ini pengumuman aja, harus disampaikan kepada masyarakat, wajib ikut jalan santainya. Jangan titip nganu biasa kupon yang berito pas berorong kita kami. Malamnya itu ada film kembang api ya boleh. Ya kembang api, pesta kembang api sama musik. Ya sholawatan ini bikin di sini. Alhamdulillah. Saya tidak ngundang sholawatan Gus. Jadi sholawatan jenengan alhamdulillah sudah di sini. Tidak tahu saya biayanya ini dari mana. Nanti saya nyumbang ke panitia. Siapa panitianya? Ketua ya? Sampai ya? Kepada? Ya wis. Nanti disampaikan kepada Gus juga mungkin. Oh iya Gus, saya mumpung di banyak orang, takut kalau ngomong tok jangan sabuan belum pernah mengucapkan bahwa santri yang masuk di Asunia saya bantu berapa Gus? 300. Nah 300 itu berapa Gus? Berapa orang? 7 orang kita beri. Nomor rekening hari ini langsung tak transfer Gus. Jadi saya sampaikan bukan saya angkat saja. Wah mungkin kesehatannya agak bulat todus mungkin ya. Tapi tak kok ngomong tok kan begitu. Tidak lah. Insyaallah apa yang saya ucapkan saya lakukan selagi saya mampu. Kalau saya ucapkan pasti Allah saya mampu gitu. Mungkin mohon maaf mungkin selama saya mumpung meskipun belum hari raya, mohon maaf karena kemarin mungkin saya pada Pak RT kepada masyarakat bermaksa masang bulu-bulu nikah dengan mungkin ada kata-kata yang berkasar, berkeras. Ya tidak ada tujuan lain, hanya ingin menumbuhkan masyarakat desa Bedari Talang ini cinta kepada bangsa dan negara. Begitu aja, tidak ada yang lain. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mungkin ada salah kata, salah ucap mulai tadi agak kasar sedikit, mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan yang kedua, jadi lupa tadi tidak kami sebutkan kepada beliau Ranting NU dari Talang pada Yai Hayat dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu bisyaitonir bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Syadaqul azim wa ba'du. Hadratil kiram para alim, abil khusus al-mukarram, Kiai Anwar Sadat, pengasuh pondok pesantren Nasional 7 yang kami muliakan, Bapak Kepala Desa beserta stafnya yang kami hormati, kepada Ketua BPD, juga kepada semua panitia penyelenggara acara pada malam hari ini yang kami banggakan dan kami hormati, kepada tokoh masyarakat, para ustadz, ustadzah yang kami hormati, tak lupa kepada santriwan dan santriwati yang kami cintai, juga kepada para undangan masyarakat Bedari Talang semuanya tanpa kecuali yang kami hormati. Pertama-tama ngiring amuji syukur dengan Allah Subhanahu wa taala karena kulisan panjenengan sateja malamanken walaupun kudur kelaban rahmat paring rahmat ada aroba aki nikmat si aroba ajar, tapi alhamdulillah
bisa hadir. Neka minangka ujian dari Allah Ta'ala. Lamun kula sareng panjenengan sedaja neka betul-betul kanggo menghadiri majelis, insyaallah niatan kula sareng panjenengan catat sama Allah Ta'ala sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Kaping dua, salat dan salam muga tetap ke atur dak Gusti para nabi Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun apareng petodo petunjuk dak kula sareng panjenengan arupa agi ajaran Islam. Sika dimah kula sareng panjenengan sedaja tantona baik si peon senior atau si ajar tantona sadayana karo ngiringan lampana manosa semolje manosa tak sami sareng manosa. Jadi boleh sareng panjenengan gagal menosa tak sami agak dia para nabi. Mon nabi naga ibarat iki batoh inten mon boleh sareng panjenengan batoh kali batoh cora. Mon inten larang mon batu kali satrek sebulan. Perwilah dari keadito semantar moga boleh sareng panjenengan sedaja dalam ngelaksanaki audit sesuai kelaban aturan-aturan epon agama. Melana tak sendusen kulisan panjenengan kanggo hadir di sebuah majelis supaya gula sareng panjenengan hidupnya terarah sesuai kelaban aturan-aturan. Saya matur moga kulisan panjenengan sedaja senantiasa paringin taufik hidayah kekuatan sehingga kulisan panjenengan gampang nglaksanakaken pun apa saya perintah atau aji Indonesia Bailah Rasulullah amin ya rabbal alamin. Kaping telu motor sekelangkong acara Kak Dinto bisa terlaksana karena apa? Karena kanggo ngingaken peristiwa-peristiwa sangat bersejarah kanggo bangsa Indonesia khususipun kula sareng panjenengan selaku umat Islam sing berdaya taala. Beberapa kemudian para ulama, para kiai khususipun saya tercantum atau tercatat di dalam sejarah di Kadinto di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari Wahab Asbullah Bisri Syamsuri Kadinto di antaranya ulama-ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama organisasi sosial di Kadinto sekocahin NU. Jadi Nahdlatul Ulama Kadinto memang berperan penting di dalam kemerdekaan. Di Kadinto sebelum 14 Agustus Kadinto sebut tanggal 10 Oktober hari pahlawan. Sekocahin 10 November. Neka perjuanganipun Kika Dinto komando termasuk resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari Kak Dinto mau dibagi dekat radius belum 5 kilo artinya dari Sopo Jakarta niku wajib fardu ain membela negara kita. Jadi melana sampai jatuh saki nyanyian Jalal Waton termasuk cinta tanah air termasuk sebagian daripada iman. Makanya penting sekali urusan panjenengan sedaja masyarakat berdalang umumipun kita cinta terhadap tanah air kelaban berbagai macam hal. Arab bumi. Jadi urusan panjenengan sedaja Kak Dinto di dalam memperingati Kak Dinto sebelum boleh maksud bentajipun pertama asyukur dan nasional ta'ala, kaping dua juga terima kasih kita kepada para ulama-ulama, para pejuang-pejuang, para syuhada seampun memperjuangkan bangsa dan negara kita. Paling tidak tulisan panjenengan mendoakan karena alhamdulillah tiap tahun kita sudah mengadakan neka minangka tanda bukti kita terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Seaga berarti matur kesuwun kita kepada para pahlawan. Matur moga amal ibadah para
syuhada kan terima Allah taala amin ya rabbal alamin. Termoga urusan kalian saja ngaola barokah amin ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah gula atas nama wakil dari Tanfid Bapak Beri mengucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan sedaya syaarobaki tenaga pemikiran bahkan ponapa sehe sumbernya kaangkun kegiatan kadito matur muga caket sebagai amal ibadah syaitan masya Allah SWT amin ya rabbal alamin. Juga dekat program-program NU utamanipun GKW tetap kita teruskan karena ini termasuk kekuatan NU. Bisa program-program namun mereka bisa berjalan etopang kelaben dana nika karena penting GKW-nya kita tingkatkan dan kita semangat terus walaupun ada hal-hal yang tidak cocok dengan hati. Memang seperti itu orang berjuang. Bahkan organisasi-organisasi lainnya termasuk Fatayat Muslimat, pengajian-pengajian, alhamdulillah kita sudah mengadakan kemana-mana untuk mengajak umat manusia ini, yaitu bagaimana kita hidup berdasarkan daripada agama. Dan mudah-mudahan semua itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan Betawi Talang ini desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Manakala masyarakatnya ini semuanya menjalankan syariat, insya Allah keberkahan dari langit dan dari bumi Allah akan tumbuhkan dan Allah akan berikan. Tetapi sebaliknya, nalika di suatu kampung kemaksiatan merajalela, maka tidak menutup kemungkinan bala dan musibah Allah akan turunkan. Tetapi apabila di suatu kampung ada majelis zikir, majelis pengajian dan sebagainya, insya Allah akan Allah turunkan yaitu rahmat dari langit sehingga akan menumbuhkan keberkahan dan keberkahan. Allahumma amin. Mungkin ini juga perlu kami sampaikan bahwa kami beberapa hari yang lalu nampak tilas yaitu kita sowan ke beberapa makam daripada pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang negara, termasuk ada Kiai Anas Mahfud, termasuk yang diabadikan di Masjid Alun-Alun, kasar disebut Masjid Anas Mahfud, Masjid Agung. Juga kita sowan ke makam beliau dan juga kita sowan ke makam pahlawan nasional di Ngombe. Juga kita datang sowan silaturahim ke pengurus cabang yaitu Kiai Darwis. Alhamdulillah tanpa disadari Allah Ta'ala bertemukan. Dan mungkin ini yang dapat kami sampaikan dan kami aturkan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran panitia, baik yang menyumbang atau yang tidak menyumbang, baik yang pemikiran apapun yang disampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah yang diterima Allah Ta'ala dan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak turun kita soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pengurus Nahdlatul Ulama Betawi Talang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada hal yang kurang berkenan dan kita perbaiki. Kami mohon saran dan kritiknya kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wa billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan acara yang keempat yakni istighosah kepada beliau Ustaz Sumanti dihaturkan. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa alihi wa dirati sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
syamsi wa ila hadri bisi syamsi wa ila hadrati ya suri surajun kerja hari mencal bahasa oleh tanggul Jember rijal gubar ubah uji ba'ab dan karunan batun atau ibarakatil fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ثم جعل قبور من المشركين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مما شاء الله عظيم ويخصوصا حباء المدنوج خصوصا أهل القبور tunggal bayu kan mudah ayo bertanam Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi ba'dhum jahilahul fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin kumti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bi hadzal qur'ani qadai ta'ala ibarakatil fatihah a'udzubillahi alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. ولا إله إلا العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا حفيظ يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 يا لطيف 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 استغفر الله العظيم إنه كان غفارا الذي إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا الذي إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qurb wa tanfariju bihi al-kurab wa tudammu ila wa ijwatu bihi al-raqaib wa husnul khawatim ya istasqal wa ma'u bi wajhi karim wa ala alihi washabbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman تنهل بالعقول وتنبرج به القرابات وتبين وإجي وتنهل به الرقائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بها الصعوبات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أصندكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعتكم الصواب بأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصندكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعتكم الصواب بأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصندكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعتكم الصواب بأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا نادر الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا نادر الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا نادر الإسلام ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من يمتف من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلا الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من يمتف من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من يمتف من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار أخوة وتوبة بالقري قهرا دهيلا سألتك يا غفار أخوة وتوبة بالقري قهرا دهيلا سألتك يا غفار أخوة وتوبة بالقري قهرا دهيلا يا جبار يا قهار يا ذا الشديد كل حقنا والمسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتأتى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا الشديد كل حقنا والمسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتأتى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا الشديد كل حقنا والمسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتأتى علينا وعلى المسلمين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة Dilanjutkan acara yang kelima, yakni doa. Namun sebelum doa, mari kita bersama-sama saksikan perjalanan
Yai Anwar Sadat beserta Ranting NU Bedayu Talang beserta tim ziarah makom pahlawan di Kabupaten Lumajang. Selamat menyaksikan. Dan saya sangat menghargai kegiatan ini. Rombongan ziarah dari Ranting Nahdlatul Ulama Desa Bedayu Talang dan Pondok Pesantren Asuniyah 07 memulai perjalanan menuju makam KH Anas Mahfuz di Lumajang. Sebelum tiba di lokasi tujuan, rombongan menyempatkan diri untuk berhenti sejenak dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Kebon Agung, Sukodono, Lumajang. Kyai Haji Anas Mahfuz adalah seorang ulama karismatik asal Lumajang yang dikenal berperan penting dalam perkembangan Islam dan kemerdekaan Indonesia di Lumajang. Beliau adalah santri dari Kiai Haji Hashim Asyari dan belajar di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Anas Mahfuz juga dikenal sebagai pendiri cabang Nahdlatul Ulama Lumajang dan aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan serta perjuangan kemerdekaan. Kiai Haji Anas Mahfuz aktif dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk mendirikan pasukan Hizbullah Sabilillah dan menjadi pengayom bagi para pejuang. Kiai Haji Anas Mahfuz wafat pada tahun 1989 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Jogoyudan, Lumajang. Sebagai penghargaan, namanya diabadikan menjadi nama Masjid Agung Kiai Haji Anas Mahfuz yang juga dikenal sebagai Masjid Jami Lumajang. Masjid ini memiliki nilai historis karena dulunya merupakan langgar kecil yang didirikan oleh Laskar Pangeran Diponegoro pada tahun ke-1825. Secara keseluruhan, Kiai Haji Anas Mahfuz adalah tokoh penting dalam sejarah Lumajang yang memberikan kontribusi besar dalam bidang agama, pendidikan, dan perjuangan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kami rombongan dari Jamiah Nahdlatul Ulama Ranting dari Talang Senduro bisa berziarah kepada mantan pejuang kemerdekaan Indonesia yang merupakan salah satu kiai besar di Lumajang, yaitu Kiai Anas Mahfuz. Alhamdulillah siang hari ini semoga apa yang kita doakan, yang kita sampaikan untuk beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, Kiai Anas Mahfuz merupakan seorang kiai yang diakui perjuangannya di dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau juga merupakan orang yang sangat berperan di Lumajang ini tentang perkembangan Islam. Sehingga dalam perjuangannya beliau dikenal sebagai salah satu pendiri Laskar Sabilillah Hizbullah, dan juga beliau termasuk salah satu pendiri Majelis Ulama Jawa Timur yang berfungsi untuk memotivasi para pejuang yang ada di Lumajang khususnya. Dengan perjuangan beliau yang sangat gigih, akhirnya beliau dikenal sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia khususnya di Lumajang. Yang paling unik lagi adalah Kiai Anas Mahfuz merupakan juga
ulama yang mendirikan salah satu madrasah tertua di Lumajang, yaitu Madrasah Nurul Islam. Dan juga beliau adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama cabang Lumajang yang tepatnya pada tahun 1934. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun 2025 ini, yakni memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kami bersama dengan pengurus Nahdlatul Ulama Rois Surya, Bapak Hidayat, dan Ketua Takfiri Bapak Beri melakukan kunjungan ziarah dan bertabarruk, mencari barokah dan bertawasul agar apa yang dihajatkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama Baitalan dikabulkan dengan berziarah kepada makam Kiai Anas Mahfud ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa meneladani Kiai Anas Mahfud sehingga menuju Lumajang lebih maju, Nahdlatul Ulama lebih berjaya, dan kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan berikutnya adalah makam pahlawan, tempat para pejuang kemerdekaan bersemayam. Dengan harapan dapat mengirimkan doa dan mengenang jasa-jasa mereka, rombongan tiba di depan pintu gerbang makam. Namun, sayang seribu sayang, pintu masuk makam terkunci rapat. Gembok besar menggantung di sana, menghalangi langkah mereka untuk masuk dan berziarah di dekat pusara para pahlawan. Tetapi semangat untuk tetap menghormati para pahlawan tidak surut. Dengan penuh hikmat, rombongan ranting New Bedayu Talang memanjatkan doa di luar pagar makam. Lantunan ayat-ayat suci dan tahlil menggema, memohonkan ampunan dan rahmat bagi para pahlawan yang telah gugur. Meskipun tidak dapat masuk ke dalam, doa-doa yang tulus tetap dipanjatkan dengan khusyuk. Setelah berdoa, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Syarifuddin Wonorejo, Lumajang. Tujuan mereka adalah sowan ke dalam Ketua Tanfidiyah PCNU Lumajang, Gus Darwis. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Gus Darwis dan keluarga pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman pengurus ranting Bedayu Talang Solo yang dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun tahun 2025 ini alhamdulillah melaksanakan istighosah kubro. Ini saya kira patut kita apresiasi karena menjadi kegiatan yang sangat positif. Harapannya kegiatan ini menjadi kegiatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa banyak hikmah dan maghfirah kepada kita semua, dan tentu kami mengharapkan kepada semua masyarakat terutama yang ada di sekitar bisa bersama-sama hadir di acara istighosah kubro ini dengan juga mengharapkan agar pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga disampaikan kepada para wasit atau ulama dan kepada para pahlawan kemerdekaan Indonesia terutama yang beriman dan Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengapresiasi dan saya sangat menghargai kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik demi detik terukir, langkah demi langkah terlewati. Semoga setiap perjalanan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok-besok kita sarang-sarang bisa ziarah ke makam pahlawan di Lumajang. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang kelima, yakni doa kepada beliau Yai Anwar Sadat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan juga sangat kami hormati jajaran kepengurusan ranting Nahdlatul Ulama Bedayu Talang yang selalu semangat untuk mengawal masyarakat menuju peradaban Islami. Moga-moga kepengurusan ranting NU Bedayu Talang ini selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Dumateng Rois Surya ranting NU Bapak Kiai Kayat, moga-moga beliau selalu diberi kesehatan. Dan juga Ketua Tanfidiyah Bapak Beri Ismantoko yang selalu mengorbankan waktunya untuk mengawal masyarakat, moga-moga beliau juga diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, sebelum saya berdoa, kalau ingin sedikit menyampaikan beberapa hal tentang masalah kemerdekaan, khususnya tentang perjuangan di Lumajang ini. Sudah sering saya katakan di beberapa majelis bahwa arti kemerdekaan itu adalah kebebasan, dalam arti lepas dari penindasan. Itu arti kemerdekaan. Jadi kalau diartikan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, semua orang Indonesia mengerti. Maksudnya adalah alhamdulillah masyarakat Indonesia ini mendapatkan nikmat yang besar dari terbebasnya penindasan kaum penjajah Belanda dan yang lain-lain. Karena kita semuanya tahu, yang pernah sekolah atau yang pernah dengar sejarah, selama 350 tahun Indonesia dijajah. Dijajah itu artinya ditindas. Ya, ditindas bukan hanya secara fisik, semuanya. Hartanya dirampas, ya. Terus jiwa Indonesia ini seperti tidak ada harganya. Masyarakat kerja tidak dibayar, disiksa, bahkan pembodohan yang paling besar. Jadi Indonesia ini dibodohi oleh sekolah. Akhirnya apa? Karena bodoh ya tidak bisa berkembang. Tapi ternyata masih banyak kiai-kiai yang kemudian kiai-kiai itu mencari ilmu, ya, dengan ilmu yang banyak akhirnya mengerti sebenarnya kita itu harus gimana menjalani hidup ini. Jadi kan kalau teliti sejarah, pasti kemerdekaan Indonesia itu tidak terlepas dari para kiai. Dan rata-rata pimpinan pemberontak penjajah, ingat ya, pimpinan pemberontak penjajah itu adalah para kiai. Jangan lihat ada Imam Bonjol, ada Diponegoro, ada Cut Nyak Dien, Pangeran Antasari, dan semuanya rata-rata itu Islam. Panglima Sudirman dan yang lain-lain. Termasuk perjuangan Imam Nawawi yang kita dengar, Syekh Nawawi Banten di Mekah. Beliau rela hijrah ke Mekah, tidak kembali lagi. Kenapa? Karena awalnya ketika di Indonesia beliau selalu sama Belanda dijadikan sasaran utama karena selalu memberontak. Kemudian ketika ada di Mekah, beliau membangun pendidikan, ya, di sana rakyat Indonesia yang belajar di sana dididik ilmu sehingga maju pemikirannya, pulang seperti Kiai Hasyim Asy'ari, pulang seperti Kiai Ahmad Dahlan dan yang lain-lain, akhirnya berjuang membentuk bagaimana pasukan-pasukan yang lebih kuat, akhirnya terjadi kemerdekaan Indonesia. Walhasil dari arti kemerdekaan ini lepas dari penindasan, berarti ini harus kita syukuri dengan benar. Disyukuri dengan benar gimana maksudnya?
Maksudnya adalah kita jangan sampai tertindas lagi. Ya. Kita jangan sampai kemudian menjadi budak lagi. Kita jangan sampai kemudian menjadi permainan orang lain. Nah, namun mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan ini pastinya berbeda dengan perjuangan zaman dulu, walaupun sama-sama berjuang. Ya. Dan dalam sejarah, sebelum saya masuk ke pembahasan Lumajang, dalam sejarah penindasan itu juga terjadi pada era zaman nabi-nabi dulu. Jangan tahu Nabi Musa, bagaimana bersama umatnya ditindas oleh siapa? Fir'aun. Sampai kemudian kemerdekaannya Nabi Musa, kemerdekaannya Nabi Musa tanggal berapa? Tahu jenengan? 10 Muharram. Itu hari kemerdekaan Nabi Musa dari jajahan Fir'aun. Jadi penindasan Fir'aun luar biasa. Yang tidak cocok disiksa sama Fir'aun. Nah ini, jadi tanggal 10 Muharram merupakan hari kemerdekaan Nabi Musa dari jajahan Fir'aun. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ditanya, kenapa kamu kok puasa tanggal 10 Muharram? Jadi orang Yahudi itu juga puasa Pak, tanggal 10 Muharram. Jawabnya adalah, karena saya memperingati kemerdekaannya Musa bersama umatnya dari kejaran Fir'aun. Sehingga saya bersyukur saya lakukan dengan puasa. Gimana jawabannya kanjeng Nabi? Kalau kamu begitu, maka anak ahadku bi Musa, saya lebih berhak untuk memperingati kemerdekaan Musa. Berarti apa? Tasyakuran di dalam memperingati kemerdekaan ini sangat dianjurkan, sangat disyariatkan. Zamannya Nabi Muhammad SAW, apa tidak ada penindasan kepada umat Nabi Muhammad? Banyak. Jangan buka dalam kitab sejarah. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh Abu, disiksa ditumpangi batu, disuruh kembali kepada ajaran jahiliyah, ya, disuruh kembali kepada ajaran yang tanpa ilmu. Gimana Bilal bin Rabah pertahankannya? Beliau pertahankan hanya dengan ahad. Artinya apa? Dia mempertahankan tauhidnya. Tetap saya tidak akan pernah berubah iman saya walaupun disiksa bagaimanapun. Luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad sampai diancam mau dibunuh dan yang lain-lain. Akhirnya gimana? Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Mulai sejak hijrah ke Madinah, itulah Nabi Muhammad mulai menemukan kemenangan. Jadi semuanya penindasan itu terjadi mulai zaman dulu. Walhasil kita sebagai umat Islam, ya, kita sebagai umat Islam ingin lepas dari penindasan itu, ya. Termasuk di Lumajang ini kita tadi sudah pelajari bagaimana Yai Anas Mahfud. Yai Anas Mahfud ini orang Lumajang, yang mondok ke Kiai Hasyim Asy'ari dan beberapa kiai yang lain. Akhirnya jiwa perjuangannya luar biasa. Beliau termasuk apa? Pendiri Laskar Sabilillah Hizbullah. Jadi untuk mengompakkan perjuangan, beliau mendirikan organisasi itu. Nah, siapa yang siap untuk berperang? Luar biasa. Kemudian beliau tidak hanya mikir no perang toh, tapi mikir no rakyatnya ben pinter. Jadi bukan sekedar perang toh, lek perang toh dari si pinter bahaya juga. Keamanan toh, pamannya kemudian tidak ada pendidikan yang juga kuat. Akhirnya beliau mendirikan MI Nurul Islam.
Aminul Islam. Sampai sekarang masih ada. Kemarin kita juga berkunjung ke sana. Luar biasa. Kemudian beliau juga tidak hanya berhenti di sini. Bagaimana mengawal Lumajang supaya pergerakannya lebih semangat di dalam mempertahankan amal-amalnya. Beliau mendirikan Nahdlatul Ulama cabang Lumajang. Pak Yai Anas Mahfud itu kalau lihat fisiknya, gambarnya itu kurus, lencir gitu ya, tinggi tapi kurus. Lain delok wonge koyo ndak tak dadi tentara, tapi ternyata pimpinannya tentara Hizbullah. Iso gawe tempat pendidikan, iso mendirikan Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Akhirnya gimana? Wujudlah kemerdekaan di Lumajang, dan wujudlah pendidikan di Lumajang, dan wujudlah Nahdlatul Ulama di Lumajang. Luar biasa. Saya kemarin alhamdulillah bersama rombongan Bapak Kiai Kayat, Bapak Beri, kemudian Pak Agus untuk melakukan rihlah perjalanan, kemudian ziarah ke makam beliau. Betul, masya Allah. Di situ di makamnya ditulisi ini pendiri NU Lumajang, Al-Allamah Al-Kiai. Al-Allamah itu artinya banget alim. Al-Kiai Anas Mahfud bin Zain bin Idris. Itu luar biasa sekali, diabadikan. Dan kemudian yang saya sangat kagum sekali kepada beliau ini adalah ketika jadi ketua, ketika NU berdiri, beliau tidak jadi ketuanya langsung, Pak. Luar biasa, padahal beliau termasuk pendiri, tapi tidak jadi ketuanya langsung. Selama 3 periode jadi sekretaris staf. Jadi apa? Tidak ambisi jabatan. Yang penting bagaimana Lumajang ini maju, bagaimana Lumajang ini luar biasa. Dan alhamdulillah kita sekarang bisa merasakan perjuangan beliau itu. Nah, muga-muga kita ansar barokai Anas Mahfud. Dengan apa? Nah, di Berdayut Talam ini kita bersama-sama. Jadi organisasi Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Asunia 7 bersama aparat pemerintah, kita harus berjuang bersama-sama. Aparat pemerintah mungkin bagian keamanan untuk mengawal bagaimana Berdayut Talam ini aman, lepas dari penindasan maling, lepas dari perampokan. Nah, ini yang dilakukan Yai Anas Mahfud dijelaskan sabilillah penindasan itu. Bagaimana kemudian nanti Pondok Pesantren Asunia 7 mengawal terhadap pendidikan yang ada di sini, khususnya pendidikan akhlakul karimah, ya, supaya nanti apa, Berdayut Talam yang awalnya mungkin dianggap sebagai desa tertinggal, tapi insya Allah dengan pendidikan bisa Berdayut Talam go nasional. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada ranting NU akan selalu mengawal kegiatan-kegiatan Bitcoin dan yang lain, nanti itu kita awal terus demi kemaslahatan umat. Ingat, yang terpenting di dalam Nahdlatul Ulama adalah berjuang demi kemaslahatan umat. Ini paling penting. Kita bersama-sama memajukan Berdayut Talam dari semua lini. Musola-musola yang belum hidup, ayo kita hidupkan. Dengan apa? Dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau kita bisa hidupkan jamaahnya, alhamdulillah. Setelah jamaahnya hidup, kita isi pengajian. Ya, alhamdulillah, ini pengajian sudah kita bisa jalankan. Dan nanti kita isi juga di musola hataman-hataman. Kita berharap hataman Jumalegi nanti tidak hanya di satu musola, 2 musola, tapi bisa semua musola ketika Jumalegi Berdayut Talam hidup. Amin ya rabbal alamin. Boleh panggil menghidupkan semua musola hatam, menggema Al-Quran. Insya Allah ini akan menjadi barokah. Alhamdulillah kegiatan rukam di sini semangat. Ini harus lebih semangatkan lagi. Jadi melalui pilar aparat pemerintah yang menjaga keamanan, Asunia 7 pendidikan, kemudian NU selalu mengawal terhadap amalan-amalan masyarakat, insya Allah bukan mustahil
5 tahun ke depan dan mustahil Bedayut Talang akan menjadi percontohan. Amin ya rabbal alamin. Kan mustahil. Alhamdulillah kemarin tiba-tiba saat kita reklah punya ide, kita bersama punya ide sowan ke ketua NU Lumajang, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lumajang. Siapa? Gus Darwis, salah satu pengasuh Pondok Syarifuddin. Dan alhamdulillah dengan itu Bedayut Talang dikenal. Ranting NU Bedayut Talang dikenal sama beliau. Ya. Bahkan beliau mengatakan saya ini kegiatan harus diapresiasi. Insya Allah mungkin kegiatan yang seperti ini yang diadakan oleh Ranting yang diketahui oleh beliau hanya Bedayut Talang. Misalnya dan muga-muga barokah dungane beliau dan semua kiai betul-betul Bedayut Talang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus semangat bapak-bapak menuju kemerdekaan, lepas dari penindasan kebodohan. Utamanya yang jadi masalah bapak-bapak, uang niku ndak sulit untuk merdeka kalau bodoh. Sulit untuk merdeka kalau sudah bodoh. Kenapa? Sulit akan merdeka dari kemiskinan kalau tidak ngerti bagaimana ilmunya membangkitkan ekonomi. Dia terus miskin kok, dijajah kemiskinan. Tidak ngerti caranya mengelola semisal kapulaga yang baik, tidak ngerti cara mengelola kopi yang baik semisal ini. Tidak bisa memasarkan durian yang baik semisal. Umpamanya. Jadi kalau umpamanya kita tidak bisa mengelola itu, ya sudah, kita sulit lepas dari kemiskinan, penindasan kemiskinan. Kemudian masalah pendidikan. Kalau kemudian kita tidak mau sekolah, tidak mau ngaji, maka kita akan sulit lepas dari yang namanya hidup. Bahasa saya hidup ngawur. Sulit. Jadi kan tinggal pun negara maju. Negara maju itu semuanya karena ilmunya maju. Ya. Maju di bidang perekonomian semisal Jepang, ya karena ilmunya. Maju teknologi semisal Amerika, ya karena ilmunya dia miliki. Termasuk maju di bidang agama semisal. Maju di bidang agama seperti mungkin di Yaman, di Mesir, ya karena ilmunya. Nah sekarang kita bapak-bapak, Bedayut Talang ini akan kita wujudkan seperti apa kalau pendidikannya atau ilmunya tidak ada, maka itu mustahil. Makanya kita harus terus membangun kesemangatan bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi harus kompak ini, aparat pemerintah, kemudian Asnya 7 dan lembaga pendidikan yang lain, Madrasah Hikmatul Ulum, Madrasah Madinatul Miftahul Ulum, ada Hikmatul Ulum, ada Hidayatus Sibyan, terus Madrasah di musola-musola, semuanya harus kompak. Kalau ini semuanya kompak membangun peradaban Islami, saya yakin bukan mustahil Bedayut Talang menjadi desa santri. Bukan mustahil Bedayut Talang akan mewujudkan di para generasi yang siap tampil dakwah, ngajak kebaikan. Bukan mustahil semua santri yang ada ini bisa menghidupkan masjid dan musola. Ini yang jadi cita-cita kita semuanya. Moga kita saling membantu. Semua madrasah yang ada, Hikmatul Ulum, Hidayatus Sibyan, Miftahul Ulum, Pondok Pesantren Sungai 7, kemudian ada sekolah dasar, ada MI, semuanya ini bekerja sama dan didukung oleh aparat pemerintah. Alhamdulillah, ini tadi Bapak Yuda Hermansyah sudah betul-betul merealisasikan yang pernah didahulukan beliau untuk memberikan
memberikan beasiswa kepada santri per santri 300.000, yakni santri yang berasal dari Bedayu Talang 7 anak, berarti total 2.100.000. Ini sudah ditransfer di saya. Muga-muga niki barokah. Amin. Nggih, muga-muga tahun depan lebih banyak lagi. Amin. Nggih. 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 Muga-muga nggih pengurus NU niki ditransfer bisa. Amin. Ya amin. Nggih. Jadi ini Masya Allah, ini berarti kan bentuk dukungan, mulai bersatu nih lagi, bersatu. Jadi kita semuanya ini saling melengkapi. Karena Nahdlatul Ulama, saya pesan kepada Bapak Beri, Bapak Ayat, monggo lebih semangat lagi mengawal Desa Bedayu Talang, kegiatan-kegiatan Islaminya, utamanya mungkin di dusun Purut, dusun Darungan. Ayo kita semangatkan dusun apa ini? Sumbersari, ayo kita lebih semangatkan lagi. Ini yang belum wujud, cita-citanya adalah membentuk LTM, Lembaga Takmir Masjid. Sudah direncanakan matang tapi belum diresmikan. Tinggal peresmiannya ini. Jadi ada, nanti kita tunjuk ketua untuk mengawasi masjid dan musola di Talang ini. Apa langsung diresmikan sekarang? Ya. Nggih, pun. Jadi kita sepakati dulu musyawarah bersama Pak Kaya, bersama Beri dan yang lain, bahwa ketua lembaga takmir masjid adalah Bapak Imam. Dan wakilnya Bapak Lasmono. Tepuk tangan. Insya Allah ini nanti kita akan segera musyawarah kolaborasi dengan banom-banom yang lain, bagaimana untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan itu lebih semangat lagi. Jadi Bapak, Ibu yang bisa saya sampaikan dalam acara 17 Agustus ini, muga-muga kesemangatan rencang-rencang dalam Istighosa Kubro ini berjalan istiqomah tiap tahun. Amin. Muga-muga lebih besar lagi. Muga-muga mungkin tahun depan napa niku jenenge Pak Igi, nggih. Gus tak lengkapi kali sholawatane pun Gus. Nggih, mohon. Kali sholawatane pun Gus, biar sholawat semisal. Wah, lebih keren lagi nggih. Siap Pak Igi? Siap. Siap nggih. Insya Allah kalau Pak Igi tadi sudah bilang siap, pasti terrealisasi. Gimana ini ya? Tepuk tangan. Oh iya. Wah biasa. Siap. Jadi nanti Pak Igi, saya punya peluncur yang bisa mengingatkan Pak Mat Yasin nanti. Jadi ini Pak Mat ya, jadi Pak Inggi sudah persiapan tahun depan, insya Allah beliau siap akan mewujudkan peringatan 17 Agustus ini lebih besar lagi, istighosa dan sholawatan. Amin ya rabbal alamin. Yang penting koordinasinya baik. Jadi mungkin dalam nanti musyawarah nanti. Jadi tempatnya nanti di mana menyesuaikan. Dan pasti mungkin Agustus, mungkin bulan Juni sudah diumumkan nanti. Bulan Juli. Monggo kita saran-saran bapak-bapak, ibu-ibu, dari mereka dalam rangka 17 Agustus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana bi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jangan dadosaken kumpulan kegiatan menika kumpulan ingkang barokah, ingkang berkah,
Allahumma ya Allah, bi barakati Yai Anas Mahfud ya Allah, ij'alna minal mujahidin fi sabilika ya Allah. Kalawan barokah Yai Anas Mahfud ya Allah, jenengan dadosaken kita sedanten mriki termasuk tiang-tiang ikan berjuang ing dalam panjenengan Gusti. Jenengan paringi gampil kita iki ing dalam berjuang, khususnya pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama ranting Badayu Talang iki. Jenengan paringi keistiqomahan ngawal amalan-amalan masyarakat kaum muslimin muslimat Badayu Talang. Allahumma ya Allah, bi barakati Yai Hasyim Asy'ari, ij'alna wa jami' ahli hadhil qaryah mutamassikina bil Qur'ani was sunnah. Kalian barokah Yai Hasyim Asy'ari, jenengan dadosaken kita sedanten lan sedaya masyarakat Badayu Talang tiyang ingkang saged ngamalaken ajaran Al-Qur'an lan sunnah. Allahumma ya Allah, bi barakati Juhadi Zawawi ya Rabb, yassir lana fi ta'allumina wa ta'limina wa amalina wa da'watina, atina ijtihadan wa istiqomatan ya rabbal alamin. Ya Allah, kalian barokah Juhadi Zawawi, dengan gampilaken sedanten masyarakat Badayu Talang oleh golek ilmu agama, dengan gampilaken oleh ngajaraken ilmu agama, oleh ngamalaken ilmu agama, oleh dakwah Gusti ngajak-ngajak kesaenan. Allahumma ja'alna wa jami'a talamidatina wa ahlana wa auladana min ahli ilmu wa khair wa ahli tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wa dhir. Ya Allah, jenengan dadosaken kita sedanten mriki tiyang ingkang ahli ilmi, ahli takwa lan ahli kebagusan, ampun ngantos didadosaken ahli kemaksiatan. Allahumma ya Allah, idfa'annal bala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan, khususan an qaryatina hadhi qaryati Badayu Talang wa an sa'iril qural muslimin wa an hadal balad Indonesia wa an sa'iril biladil muslimin ama ya rabbal alamin. Ya Allah, jenengan lindungi kita sedanten saking balak musibah gempa bumi, longsor lan lintu-lintuni, lan paling penting lindungi kita sedanten saking fitnah zahir maupun batin Gusti. Jenengan lindungi kita sedanten saking kemaksiatan khususnya desa Badayu Talang niki, jenengan lepasaken saking kemaksiatan lan fitnah Gusti. Jenengan gampilaken sedanten urusan masyarakat Badayu Talang lan khususnya malih negara Indonesia, jenengan paringi keselamatan Gusti. Negara ingkang bersatu Gusti lan sedanten negara-negara kaum muslimin, jenengan tulungi Gusti tiang-tiang muslim sing wonten teng Palestina. Allahumma ansuril muslimina fi Palestina. Jenengan tulungi Gusti kaum muslimin sing teng Palestina ingkang lagi ditindas kali Israel. Allahumma ansuril muslimina fi Palestina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Sebelum dilanjutkan acara terakhir, mohon untuk para jamaah tidak beranjak pulang dulu karena ada sesi ramah tamah, makan bersama, makan berjamaah. Jadi seolah ada sesi jamaah tak mulai ngadaji pun siap lagi. Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran panitia dan juga pemerintah desa, Pak Kepala Desa, juga kontribusi staf desa, juga para undangan semua. Kami ucapkan terima kasih. Yang dari Badayu juga hadir, dari Bodang mungkin ada yang hadir, dan kami ucapkan terima kasih juga dari Pakel. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita selalu diberikan